Shalom pemirsa CBN Indonesia semua. Senang rasanya kita masih diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk kita bertemu lagi dalam pembahasan buku Bersama Tuhan di Waktu Fajar, di mana buku ini mengajarkan kepada kita bahwa Tuhan mengajarkan dengan doa dan bimbingan daripadanya kita dapat diyakinkan bahwa pada hari yang mulia ketika Yesus datang kembali untuk mengklaim miliknya, kita dapat menunggu di sana dengan tangan terbuka, karena dia akan menjemput kita masuk kepada hadiratnya yang kekal. Jadi ini adalah janji harapan bahwa Tuhan sedang membimbing kita. Dia sedang mendoakan kita supaya kita tidak bisa luput dari penyelamatannya, tetapi kita bisa masuk kepada keselamatannya, di mana dia akan datang untuk menjemput kita. Bacaan kita kali ini saya ambil dari halaman 369 dengan judul Dia Meletakkan Dasar Sejak Semula. Ayat intinya terambil dalam Ibrani 1 ayat 10. Kita boleh mengambil Alkitab kita bersama-sama untuk menyimaknya. Dan pada mulanya, ya Tuhan, Engkau telah meletakkan dasar bumi, dan langit adalah buatan tangan-Mu. Tuhan yang agung itu telah menjadikan bumi ini. Ia telah menjadikan bumi ini seluruhnya dengan jubah keindahan dan memenuhinya dengan benda-benda yang berguna bagi manusia. Ia telah menciptakan segala keajaiban-keajaiban di darat dan di dalam laut. Dalam 6 hari pekerjaan untuk menciptakan itu telah dilaksanakan. Berhentilah ia pada hari ke-7 dari segala pekerjaan yang telah dibuatnya itu. Lalu Tuhan memberkati hari ke-7 itu dan menguduskannya, karena pada hari itulah ia berhenti dari segala pekerjaan penciptaan yang telah dibuatnya itu. Tuhan memandang akan hasil perbuatan tangannya dengan puas. Segala sesuatu sempurna, layak disebut ciptaan ilahi. Dan ia pun berhenti, bukan seperti seorang manusia yang merasa lelah, melainkan karena merasa senang dengan segala hasil dari hikmat, kebajikan, serta pernyataan kemuliaannya. Baik, pelajaran kita sangat menarik, di mana di sini dikatakan bahwa Tuhan sudah meletakkan dasar sejak pertama atau semula, di mana dia sudah membuat sebuah dasar di mana akan terbentuknya sesuatu kesenangan yang akan kita dapatkan kalau kita hidup bersama dengan Dia. Karena dia sudah membuat satu dasar atau fondasi yang kuat pada saat langit dibuat oleh tangannya sendiri. Jadi Tuhan sudah membuat satu fondasi yang kuat, di mana pada saat Dia menciptakan akan dunia ini. Jadi Tuhan itu agung. Dia sudah menjadikan bumi ini. Dia sudah menjadikan bumi ini sebagai bumi yang indah, di mana semua benda-benda itu bisa terpenuhi di sini dan berguna bagi kita semua manusia. Jadi semuanya itu berguna bagi kita karena indah Tuhan ciptakan, sehingga kita tidak berasa bahwa ini adalah sesuatu yang tidak baik. Kita lihat sekarang semua ini adalah indah Tuhan ciptakan bagi kita. Tetapi karena kita berada dalam dosa, kita merasa semuanya itu tidak indah. Karena penglihatan kita maunya sesuatu yang langsung terlihat begitu bagus. Tetapi semuanya yang sudah terlihat di depan mata kita sebenarnya sudah bagus, sudah indah diciptakan oleh Tuhan. Ia telah menciptakan segala keajaiban-keajaiban di darat dan di dalam laut. Jadi Tuhan sudah menciptakan sesuatu keajaiban, di mana di darat dia sudah membuat keajaiban, di dalam laut juga dia sudah membuat keajaiban, supaya kita sebagai manusia kita dapat mengerti bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang luar biasa. Dia bisa berkuasa di darat dan juga bisa berkuasa di laut. Dalam 6 hari pekerjaannya untuk menciptakan itu telah dilaksanakan. Jadi Tuhan selama penciptaannya 6 hari dia bekerja untuk menciptakan itu dengan tangannya sendiri. Dia sudah melaksanakan itu. Tetapi pada hari yang ke-7 dia berhenti dari segala pekerjaan yang dibuatnya itu atau penciptaan tangannya itu. Lalu dia memberkati akan hari ke-7 itu dan menguduskannya, atau dia berhenti dari segala urusan pekerjaannya untuk memberikan kita satu dasar yang kuat, yaitu bersyukur atas apa yang sudah Dia ciptakan. Karena pada hari itulah
ia berhenti dari segala pekerjaan penciptaan yang dibuatnya itu, Tuhan memandang akan hasil perbuatan tangannya dengan puas. Jadi pada saat dia bersyukur, dia merasa bahwa ciptaannya ini adalah ciptaan yang luar biasa. Apakah kita bisa merasakan hal yang sama kalau kita bersyukur kepada Tuhan? Sebenarnya kalau kita sebagai manusia yang bersyukur, pasti kita merasakan hal yang sama. Tetapi karena kemauan kita tidak pernah bersyukur atas apa yang terjadi dalam kehidupan kita, sehingga kita tidak pernah merasa puas akan ciptaan Tuhan itu. Tetapi saat ini kembali lagi diingatkan bahwa kita harus bersyukur karena semua yang diciptakan adalah ciptaan yang indah dan berfungsi dengan baik sebagai makhluk hidup. Segala sesuatu yang sempurna layak disebut ciptaan ilahi, dan ia pun berhenti bukan seperti seorang manusia yang merasa lelah, melainkan karena merasa senang dengan segala hasil dari hikmat, kebajikan, serta pernyataan kemuliaannya. Jadi Tuhan berhenti karena dia percaya bahwa semuanya sempurna dan semuanya layak disebut sebagai ciptaan ilahi. Tetapi dia berhenti bukan karena seperti seorang manusia yang merasa lelah atau capek, tetapi dia berhenti karena dia merasa senang dengan hasil dari hikmat, kebajikan, dan juga pernyataan kemuliaannya. Jadi dia bersenang karena dia sudah bisa menjadikan dunia ini sempurna untuk bisa diisi oleh makhluk hidup yang sudah dia ciptakan. Jadi kita patut bersyukur karena kita diciptakan melalui hikmat dari Tuhan, sehingga kenyataan kemuliaannya bisa ada di dalam kehidupan kita. Jadi pada saat kita masih diberikan kesempatan, marilah kita bersyukur karena Tuhan sudah menjadikan kita dengan hikmat, kebajikan, dan juga kemuliaan yang dengan tangannya sendiri dia menjadikan kita sebagai manusia. Rumah tangga leluhur kita yang pertama itu haruslah menjadi suatu pola bagi rumah tangga lainnya bila anak-anak mereka memenuhi dunia ini. Rumah tangga itu yang dihiasi oleh tangan Tuhan sendiri bukanlah suatu istana yang megah. Manusia di dalam kesombongannya menyukai peralatan yang mewah serta mahal dan bermegah-megah di dalam benda-benda buatan tangannya. Tetapi Tuhan menempatkan Adam di dalam sebuah taman. Inilah rumah tempat tinggalnya. Langit yang biru merupakan atapnya, bumi dengan bunga-bunga yang indah, serta permadani rumput adalah lantainya. Dan dahan serta daun-daun pohon yang indah merupakan tempat bernaungnya. Pada dinding-dindingnya bergantung hiasan-hiasan yang indah, hasil ciptaan seniman yang agung itu. Di sekeliling pasangan yang suci itu terdapat satu pelajaran bagi segala zaman, bahwa kebahagiaan yang sejati bukanlah terdapat di dalam pemanjaan akan kemewahan serta kemegahan, tetapi di dalam persekutuan dengan Tuhan melalui ciptaannya. Alfa Omega jilid 1 halaman 39 sampai 42. Baik, di akhir pelajaran kita memberikan kita satu ilustrasi bahwa di rumah tangga leluhur atau rumah tangga yang pertama yang Tuhan ciptakan sudah menjadi satu pola rumah tangga lainnya bagi anak-anak mereka untuk memenuhi di dunia ini. Jadi Tuhan menjadikan Adam dan Hawa sebagai satu rumah tangga leluhur kita untuk menjadi contoh bagi kita bahwa Tuhan sedang menjaga kita. Dia akan menempatkan kita di satu taman di mana sangat indah untuk kita nikmati. Tetapi karena kita berada dalam dosa, sehingga pada saat kita ditempatkan di satu tempat, pada saat kita melihat tempat itu sudah menjadi hal yang membosankan bagi kita, maka kita ingin untuk tinggalkan itu. Jadi kita harus ingat di sini bahwa diciptakannya satu taman bagi kita untuk kita berada di sana, untuk kita merasa bersyukur karena kita sudah diberikan kesempatan untuk masuk ke situ. Tetapi bukan karena kebosanan kita keluar, tetapi kita harus bersyukur supaya kita dapat melihat bahwa kasih Tuhan itu luar biasa dalam kehidupan kita. Rumah tangga itu yang dihiasi oleh tangannya sendiri atau tangan Tuhan sendiri, bukanlah suatu istana yang megah. Jadi Tuhan menjadikan itu dengan tangannya sendiri supaya terlihat begitu indah untuk dipandang oleh mata manusia. Jadi pada saat dijadikan itu,
itu bukanlah satu istana yang megah untuk dilihat oleh semua orang, tetapi itu adalah taman di mana kita dapat bersyukur karena kita bertemu langsung dengan Tuhan. Jadi pada saat dijadikan taman itu, kita harus bersyukur karena kita masih bisa diberikan kesempatan untuk masuk ke situ. Jadi sekarang ini, pada saat kita dijadikan satu taman yang indah atau satu rumah tangga yang indah, berarti itu adalah sebagai tempat kita untuk merasa bersyukur kepada Tuhan. Manusia di dalam kesombongannya menyukai peralatan yang mewah serta mahal dan bermegah-megah di dalam benda-benda buatan tangannya. Tetapi Tuhan menempatkan Adam di dalam sebuah taman. Jadi kita pada saat kita sekarang ini sebagai seorang manusia mungkin selalu memiliki kesombongan dalam diri kita masing-masing. Sehingga pada saat kita memiliki satu alat yang sangat mewah dan mahal, maka kita akan terus bermegah-megah dengan benda-benda buatan tangan kita sendiri, atau kita sangat menyayangi itu supaya tidak rusak. Tetapi di sini kita ingat bahwa Tuhan menjadikan sesuatu yang indah dengan tangannya sendiri, sehingga Dia menempatkan Adam di dalam satu taman di mana Dia sudah menciptakan itu untuk dijaga dan dilindungi. Tetapi karena keinginan akan dagingnya sendiri, sehingga dia kembali lagi jatuh ke dalam dosa, sehingga dia keluar dari taman itu sendiri. Jadi itu adalah pilihan dia untuk menentukan apakah dia masih mau berada di taman itu atau tidak. Jadi kembali lagi, itu adalah pilihan kita. Apakah kita mau menjadikan satu kesombongan alat yang kita punya itu atau tidak. Karena kita percaya bahwa semua alat yang ada dalam diri kita berarti itu adalah titipan Tuhan yang harus kita syukuri. Ini rumah tempat tinggalnya. Langit yang biru merupakan atapnya, bumi dengan bunga-bunga yang indah serta permadani rumput adalah lantainya, dan dahan serta daun-daun pohon yang indah merupakan cerita di mana sebelum kejatuhan dosa. Jadi pada saat Adam diciptakan dan ditempatkan di taman itu, maka tempat tinggalnya itu sangat istimewa, di mana langit merupakan atapnya, atau tidak merasakan bahwa akan ada hujan, akan ada badai yang menghantuinya, tetapi itu sudah menjadi perlindungan dia. Dan juga tempat tidurnya adalah permadani rumput sendiri, atau lantainya adalah lantai yang dikelilingi oleh rumput. Kita ingat bahwa kalau kita sekarang ini melihat rumput itu sebagai satu hal yang mungkin mengganggu akan pandangan kita, karena rumput itu menjadi satu hal yang tumbuh dengan secara liar. Tetapi kita ingat di sini bahwa pada saat sebelum kejatuhan dosa, rumput itu sangat indah, sehingga menjadi satu tempat yang nyaman untuk kita membentangkan akan tubuh kita di atasnya. Dan dahan serta daun pohon yang indah merupakan tempat bernaungnya. Jadi kita berlindung di dalam daun serta dahan pohon itu, sehingga kita merasakan kenyamanan di situ, sehingga kita bisa mendapatkan sesuatu yang mungkin kita berpikir sebagai imajinasi kita ada sesuatu yang indah, karena kita bisa berada di sana. Pada dinding-dindingnya bergantung hiasan yang indah, hasil ciptaan seniman yang agung itu. Jadi pada penglihatan kita di samping atau di depan kita atau di belakang kita, itu adalah semua ciptaan yang indah. Itu semua merupakan satu dinding yang indah, di mana pohon-pohon selalu menjadi tempat perlindungan kita. Dan kita melihat bahwa Tuhan sangat memiliki seni yang indah, di mana Dia menciptakan itu dengan tangannya sendiri, tangannya yang agung, menjadikan sebuah seni yang dipandang orang itu indah. Di sekeliling pasangannya yang suci itu terdapat satu pelajaran bagi segala zaman, bahwa kebahagiaan yang sejati bukan terdapat di dalam pemanjaan dan kemewahan. Jadi pada saat Adam diberikan pasangan atau Adam diberikan Hawa, maka dia jadikan itu sebagai pasangan yang suci, sehingga terdapat satu pelajaran untuk semua zaman yang akan hidup di dunia ini, bahwa itu harus dijadikan sebagai kebahagiaan yang sejati, tetapi bukan
sebagai pemanjaan dan kemewahan serta kemegahan dalam diri sendiri, tetapi kita harus bersyukur karena Tuhan sudah memberikan kita seorang pendamping supaya bisa kita bahagia dalam bersyukur kepada Tuhan. Jadi di saat kita bersyukur kepada Tuhan, maka kita sedang bersekutu dengan Dia. Kita sedang bersekutu dengan Dia, dengan hasil yang Dia sudah ciptakan di dalam kehidupan kita. Jadi kita bersyukur karena Tuhan sudah menciptakan sesuatu hal yang indah untuk kita rasakan di dalam kehidupan kita, di mana Dia sudah meletakkan satu dasar sejak semula, sesuatu dasar yang kuat untuk kita lihat, dan kita harus bersekutu dengan Dia untuk kita melihat akan semua ciptaannya itu indah pada saat kita merasakan bersyukur. Mungkin ini saja yang dapat saya bahas. Kiranya kita bertemu di pertemuan selanjutnya. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua.